Ketika Hafsyah binti Umar menjanda, Umar mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Ia berusaha menjodohkan putrinya dengan orang-orang terbaik setelah para nabi, Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak memberi tanggapan. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu padanya, Utsman bin Affan, tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Ternyata, Allah berikan laki-laki yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsyah binti Umar bin Al-Hattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai radhiyallahu anha. Dilahirkan pada 18 tahun sebelum hijrah dan wafat pada 45 Haji. Bersamaan dengan 604 sampai 665 M. Ibunya adalah Zainab binti Mas'un bin Hubaib bin Wahb. Hafsyah lahir saat orang-orang Quraisy membangun Baitullah. Dan ia merupakan anak sulung dari Umar bin Al-Hattab. Artinya, ia lebih tua dari Abdullah bin Umar. Hafsyah lahir 18 tahun sebelum hijrah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsyah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Sahmi. Keduanya memeluk Islam bersama. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu, jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang membawa istrinya, Ruqayyah putri Rasulullah. Kemudian Hunais dan istrinya Hafsyah berhijrah pula ke Madinah. Ia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang ia derita di perang pertama itu. Setelah suaminya wafat, ayahnya, Umar bin Al-Hattab, iba dengan keadaannya. Ia berusaha mencarikan untuk putrinya ini seorang suami yang saleh, yang cocok untuknya. Umar berkata, "Aku menjumpai Utsman, aku tanyakan padanya apakah tertarik dengan Hafsyah. Kukatakan padanya, jika kau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsyah binti Umar." Utsman menjawab, "Aku pikir terlebih dulu. Kutunggu beberapa malam." Ia pun menjumpaiku. Ia berkata, "Aku telah berkesimpulan bahwa aku tak berminat untuk menikah dalam waktu-waktu ini." Kemudian aku menjumpai Abu Bakar. Kukatakan padanya, "Jika kau mau, kunikahkan engkau dengan Hafsyah binti Umar." Abu Bakar terdiam, ia tak memberikan jawaban apapun padaku. Aku meyakini ia juga mengambil sikap seperti Utsman. Kemudian kulewati beberapa malam, ternyata Rasulullah melamar putriku. Kunikahkan putriku dengan beliau. Setelah itu kutemui Abu Bakar, ia berkata, "Mungkin kau kecewa padaku saat mengajukan Hafsyah." Aku tak memberikan jawaban apapun padamu. Ku jawab, "Iya." Abu Bakar melanjutkan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menanggapi tawaranmu melainkan aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut Hafsyah. Aku tak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Seandainya beliau tidak jadi, aku yang akan meminangnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsyah pada bulan Syaban. Ada yang menyebutkan Rasulullah menikahinya pada tahun ketiga Hijriah. Ummul Mukminin Hafsyah radhiyallahu anha termasuk salah seorang istri Nabi yang dikenal memiliki kecemburuan dibanding istri-istri yang lain. Sifat ini lumrah di kalangan perempuan. Ya, ini karakter mereka. Terlebih seorang istri yang suaminya memiliki beberapa orang istri selain dirinya. Tentu masing-masing akan bersaing untuk menjadi yang paling diperhatikan dan dicintai suaminya. Masing-masing menginginkan menjadi yang paling istimewa dibanding lainnya. Karena itu, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Nabi itu terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafsyah, Syafiyah, dan Saudah. Kelompok lainnya adalah Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Tentu rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model bagi umatnya. Rumah tangga beliau ada masalah sebagaimana normalnya rumah tangga. Namun, dari sinilah kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala. Saat kita menghadapi masalah, kita juga bisa belajar memecahkannya sebagaimana Rasulullah memecahkannya. Berkenaan dengan peristiwa rumah tangga beliau ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Tahrim ayat 1.
Salah satu pemicu masalahnya adalah kehadiran Maria Al-Qibtiyah, ibu dari putra Nabi, Ibrahim. Ia mendapat gilir di hari giliran ibunda Hafsyah. Hafsyah tidak suka dengan keadaan ini. Ia berkata, "Hai Rasulullah, Anda mendatangkan sesuatu untukku, di rumahku, di hariku, dan di tempatku. Hal ini tidak terjadi pada seorang pun istri yang lain." Rasulullah menanggapi, "Apakah engkau ridha jika kuharamkan dia dan aku tak akan mendekatinya selama-lamanya?" Hafsyah radhiyallahu anha menjawab, "Iya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun mengharamkannya. Kemudian beliau berpesan, "Jangan kau ceritakan hal ini pada seorang pun." Namun ternyata Hafsyah menceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Ta'ala mengungkap cerita antara kedua istri beliau ini. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 1-4, yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatalkan sumpahnya dan kembali berhubungan dengan Maria. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ingin bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang firman Allah, surat At-Tahrim ayat 4 yang artinya, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Umar, "Aku segan terhadapmu." Umar berkata, "Tanyalah apa yang kau inginkan. Sesungguhnya kita takkan pernah mengetahui sesuatu sampai kita mempelajarinya." Aku, Ibnu Abbas, bertanya, "Beritahulah aku tentang firman Allah surat At-Tahrim ayat 4. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi." Siapa dua orang yang dimaksud ayat ini? Umar menjawab, "Engkau tidak akan bertanya dengan seorang pun yang lebih mengetahui tentang hal itu melebihi aku. Dulu, ketika di Mekah kami tidak berbicara dengan istri-istri kami, tidak mengajak mereka berunding. Mereka hanya membantu di rumah. Saat suami membutuhkan mereka, dia tahan istrinya dan menunaikan keperluannya. Saat di Madinah, kami belajar dari kaum Ansyar. Kami ajak mereka berdiskusi dengan kami, dan mereka memberi masukan kepada kami. Sungguh aku memerintahkan budakku untuk suatu keperluan. Istriku mengatakan, 'Lakukanlah demikian dan demikian.' Aku berdiri dan memukul dengan tongkatku. Istriku berkata, 'Betapa mengherankannya engkau ini, hai putra Al-Khattab, engkau ingin agar kami tak berbicara.' Padahal Rasulullah, istri-istrinya berbicara pada beliau. Aku, Umar, keluar menemui Hafsyah. Kukatakan, 'Hai putriku, perhatikanlah. Janganlah kau berbicara kepada Rasulullah mengeluhkan sesuatu. Jangan kau menuntut kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah tidak memiliki dinar dan dirham yang bisa beliau berikan kepada kalian. Jika kau ada kebutuhan sampai kau melumuri kepalamu, mintalah padaku." Riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat, 8764. Beberapa hal yang menjadi kecemburuan Ummul Mukminin Hafsah antara lain:
Pertama, kecemburuannya pada Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat At-Tahrim ayat pertama. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Tabari berkata, para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu yang Allah halalkan kepada Rasulnya. Kemudian beliau haramkan untuk dirinya karena berharap keridhaan istri-istrinya. Sebagian ulama berpendapat, yang dihalalkan Allah itu adalah Maria, seorang budak perempuan dari Mesir. Kemudian Nabi bersumpah mengharamkannya untuk dirinya, dan tidak akan mendekatinya. Hal itu beliau lakukan agar istri beliau, Hafsyah, ridha. Karena ia cemburu Rasulullah bersamanya di hari gilirannya dan di rumahnya. Kedua, kecemburuannya pada Ummul Mukminin Syafiyyah radhiyallahu anha. Dari Anas, ia berkata, sampai kabar kepada Syafiyyah bahwa Hafsyah berkata bahwa Syafiyyah putri seorang Yahudi. Rasulullah menemui Syafiyyah dan melihatnya sedang menangis. Beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Syafiyyah menjawab, Hafsyah berkata padaku bahwa aku putri seorang Yahudi. Nabi berkata, sesungguhnya engkau adalah putri seorang Nabi. Pamanmu juga Nabi. Dan suamimu juga Nabi. Apalagi yang bisa membuatmu bangga? Kemudian beliau berkata kepada Hafsyah, bertakwalah engkau wahai Hafsyah. Hadits riwayat At-Tirmidzi 3894. Syafiyyah adalah putri dari Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi Bani Nadhir. Nasabnya sampai kepada Nabi Harun. Karena itu, Rasulullah sebut ia sebagai putri Nabi. Sedangkan Nabi Harun bersaudara dengan Nabi Musa. Karena itu, Rasulullah sebut pamannya pun Nabi. Ketiga, kecemburuannya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak keluar bersafar, beliau mengundi di antara istrinya, siapa yang menemaninya. Keluarlah nama Aisyah dan Hafsyah. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bersafar malam dengan Aisyah, beliau ngobrol. Hafsyah berkata, maukah engkau mengendarai tungganganku dan aku mengendarai milikmu? Aku melihat dan kau juga lihat? Aisyah menjawab, boleh. Hafsyah menunggangi milik Aisyah, kemudian Nabi mendekati onta Aisyah, yang di atasnya adalah Hafsyah. Nabi mengucapkan salam padanya. Kemudian keduanya berjalan sampai tiba di tempat persinggahan. Aisyah mencari Nabi. Ketika orang-orang berhenti, Aisyah meletakkan kakinya di antara rumput ibhir, tumbuhan yang memiliki bau tak sedap. Tempat tinggal binatang kecil pengganggu. Aisyah berkata, "Ihrabku, jagalah aku dari sengatan, kalajengking atau gigitan ular berbiasa. Aku tak mampu berkata sesuatu apapun padanya." Keempat, kecemburuan istri-istri Nabi yang lain terhadap Hafsyah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah suka dengan manisan dan madu. Kalau sudah menunaikan sholat asyar, beliau mengunjungi istri-istrinya dan singgah di salah seorang di antara mereka. Saat menemui Hafsyah, Rasulullah singgah lebih lama. Aku pun menanyakan hal ini. Ada yang mengatakan padaku, seorang wanita dari keluarga Hafsyah memberinya sewadah madu. Kemudian ia menjamu Nabi dengan madu itu. Aisyah berkata, "Demi Allah, kami akan meminta sesuatu pada beliau tentang hal ini." Aku, Aisyah, berkata pada Saudah binti Zam'ah, "Nanti Rasulullah akan menghampirimu. Jika beliau datang, katakan padanya, Anda memakan maghafir, makanan yang lengket. Rasanya manis terbuat dari pohon urfut. Namun aromanya tak sedap." Nanti beliau akan menjawab, "Tidak." Katakan padanya, "Lalu bau apa yang kucium ini?" Beliau akan mengatakan, "Hafsyah memberiku madu." Jawab lagi, "Madu yang telah basi." Aku juga akan mengatakan yang demikian. Hai Syafiyyah, katakan juga demikian pada beliau. Kemudian Saudah berkata, "Demi Allah, beliau hanya akan berdiri di depan pintuku. Dan aku akan menyampaikan apa yang kau usulkan setelah berpisah darimu." Ketika Rasulullah datang, Saudah berkata, "Hai Rasulullah, apakah Anda memakan maghafir?" Beliau menjawab, "Tidak."
Lalu aroma apa yang kucium ini? Lanjut Saudah. Beliau menjawab, Hafsyah memberiku minuman madu. Saudah menanggapi, madu yang telah basi. Ketika beliau menghampiriku, Aisyah, kukatakan juga demikian. Dan ketika beliau bertemu dengan Syafi'ah, ia juga mengatakan seperti itu. Saat beliau kembali melewati Hafsyah, Hafsyah berkata, Rasulullah, maukah ku beri madu lagi? Beliau menjawab, aku tidak menginginkannya. Saudah berkata, demi Allah, kita telah menghalanginya untuk beliau. Aisyah berkata, diamlah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah pernah bersama salah seorang istrinya. Kemudian salah seorang istri beliau mengirimkan semangkok makanan. Saat itu, di hadapan beliau, istrinya ini memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut. Jatuhlah makanan. Mangkok pun pecah berserakan. Nabi memunguti pecahan mangkok itu dan mengambil makanan yang terjatuh. Beliau bersabda, ibu kalian sedang cemburu. Beliau meminta agar si pembantu menunggu untuk beliau carikan di rumahnya gantinya. Lalu diserahkanlah mangkok yang baru sebagai ganti mangkok pecah itu. Mangkok yang pecah dibiarkan berada di rumah istri yang memecahkannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang mengirim makanan adalah Hafsyah dan yang memecahkan mangkok adalah Aisyah. Inilah keadaan rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga yang humanis dan manusiawi. Bukan rumah tangga yang tak bermasalah. Sehingga umat beliau kebingungan mencari teladan dalam kehidupan berumah tangga. Allah Ta'ala takdirkan rasa cemburu dan riak dalam rumah tangga sang Nabi sebagai rahmat untuk kita. Allah tahu rumah tangga umat beliau Shallallahu alaihi wasallam akan ada konflik dan cekcok, sehingga mereka bisa meneladani Rasulullah dalam menghadapi istri-istrinya. Ada sikap sabar, ada sikap tegas, ada sikap mengayomi, ada romantisme, dan lain-lain. Karena itu, tidak layak sama sekali kita mencela istri-istri beliau karena masalah ini. Ini adalah rahmat dan teladan untuk kita. Dan istri-istri beliau adalah istri-istri beliau pula di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mentalak satu Hafsyah radhiyallahu anha. Saat Umar, ayah Hafsyah, mengetahui kabar ini, ia lumuri kepalanya dengan debu. Umar berkata, pada hari ini, Allah tak menghiraukan Umar dan putrinya. Dari Qais bin Yazid, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsyah binti Umar dengan talak satu. Salah seorang pamannya dan Utsman bin Mas'un menemuinya. Hafsyah menangis dan berkata, demi Allah, tidaklah beliau menceraiku karena suatu aib. Kemudian Nabi datang dan bersabda, Jibril menyampaikan kepadaku, rujuklah Hafsyah, karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat. Dan dia adalah istrimu di surga. Kisah Rasulullah mentalak Hafsyah ini juga mengandung pelajaran bahwa seorang wanita yang ditalak satu oleh suaminya, bisa dirujuk kembali. Dan sikap yang benar bagi seorang perempuan yang untuk pertama kali ditalak suaminya syaleh dan paham agama, adalah introspeksi diri. Berdiam di rumah. Merenungkan perbaikan rumah tangganya. Bukan malah menganggap semuanya telah berakhir. Kemudian mengajukan pendaftaran cerai ke pengadilan agama. Kita lihat wanita-wanita awam dan wali-wali mereka yang tidak mengerti hukum Islam, ketika anak perempuan mereka ditalak oleh suaminya malah menganggap pernikahan serta-merta usai. Berangkat dari situ mereka mengeluarkan ucapan yang malah memanaskan suasana. Sampai malah lebih dulu mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama. Wallahu musta'an. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar datang hendak menemui Rasulullah dan meminta izin masuk kepada beliau. Sementara orang-orang duduk di depan pintu beliau. Nabi yang dalam keadaan duduk tidak mengizinkan Abu Bakar masuk. Kemudian Umar datang hendak menemui beliau. Ia juga meminta izin, tapi tak diizinkan masuk. Kemudian Nabi mengizinkan Abu Bakar dan Umar masuk. Keduanya pun masuk. Nabi tengah duduk di tengah istri-istrinya. Beliau diam. Umar berkata, sungguh aku akan mengajaknya bicara. Mudah-mudahan beliau tertawa. Umar berkata, hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Putri Zaid istri Umar? Baru saja ia meminta uang nafkah tambahan. Aku menolak permintaannya. Nabi pun tertawa sampai terlihat gerahamnya. Beliau bersabda, mereka yang ada di sekelilingku ini juga meminta nafkah tambahan.
Abu Bakar langsung berdiri hendak memukul Aisyah. Demikian juga Umar, ia berdiri menuju Hafsyah. Keduanya mengatakan, "Kalian berdua meminta kepada Nabi apa yang tak beliau miliki." Rasulullah mencegah keduanya. Istri-istri beliau berkata, "Demi Allah, setelah ini kami tak akan pernah lagi meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tak beliau miliki." Nabi bersabda, "Allah telah menurunkan pilihan." Beliau mulai bertanya dari Aisyah, "Aku hendak mengingatkanmu tentang satu hal. Jangan kau putuskan sampai engkau diperintahkan oleh kedua orang tuamu." "Apa itu?" tanya Aisyah. Beliau membacakan surat Al-Ahzab ayat 28. "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Apakah tentang Anda aku harus menunggu keputusan kedua orang tuaku? Tentu aku akan memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan aku mohon padamu untuk tidak menyebutkan pada istrimu yang lain tentang pilihanku." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mengutusku sebagai seorang yang keras. Tapi Dia mengutusku sebagai pendidik dan pemberi kemudahan. Tidaklah salah seorang dari mereka memintaku tentang apa yang kau ajukan kecuali akan kukabarkan padanya." Syifa binti Abdullah berkata, "Rasulullah datang menemuiku, saat itu aku sedang bersama Hafsyah. Beliau berkata padaku, 'Tidakkah kau ajarkan padanya meruqyah penyakit an-namlah? Sebagaimana kau mengajarinya menulis?' Penyakit namlah adalah luka di bagian sisi yang mengeluarkan darah. Rasa sakitnya seperti sengatan semut." Dalam hadits ini terdapat pesan yang jelas bahwa Hafsyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang tidak buta huruf. Ia bisa menulis. Suatu keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh wanita kala itu. Keahliannya ini sangat bermanfaat untuk mencatat wahyu yang turun dari langit. Dari sini kita mengetahui mengapa Hafsyah dijuluki Hirasah Al-Quran yang artinya seorang wanita penjaga Al-Quran. Ia juga seorang ulama wanita di generasi pertama Islam. Banyak orang bertanya padanya tentang permasalahan agama. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, Ibunda Hafsyah radhiyallahu anha senantiasa berada di rumahnya. Ia tidak keluar rumah kecuali kalau ada keperluan saja. Ia dan Aisyah bagaikan satu tangan. Setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, Aisyah hendak keluar menuju Bashrah. Ibunda Hafsyah pun sangat ingin pergi bersamanya. Namun saudaranya, Abdullah bin Umar, melarangnya. Ibnul Jauzi menyebutkan tentang peristiwa pada tahun 36 Talha dan Zubair berangkat menemui Hafsyah. Hafsyah berkata, "Pendapatku mengikuti pendapatnya Aisyah." Pendapat Aisyah adalah keluar menuju Bashrah untuk menumpas pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun saat Hafsyah hendak berangkat, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab datang menemuinya. Ia meminta agar Hafsyah tidak berangkat. Hafsyah pun membatalkan kepergiannya. Ia mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada Aisyah. "Abdullah menghalangiku untuk berangkat." Aisyah merespon, "Semoga Allah mengampuni Abdullah." Hafsyah juga ambil peranan dalam menyebarkan hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ia meriwayatkan 60 hadits dari Rasulullah dan dari ayahnya, Umar bin Al-Khattab. 3 diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim saja sebanyak 6 hadits. Kemudian para sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadits darinya. Seperti saudaranya sendiri, Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah, Hamzah bin Abdullah bin Umar. Istrinya Abdullah, Syafiyah binti Abi Ubaid. Ada juga nama perawi semisal Haritsah bin Wah, Al-Mutalib bin Abi Wada'ah, Ummu Mubsyir Al-Ansyari, Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, Abdullah bin Syafwan bin Umayyah, Al-Musayyib bin Rafi, dan lain-lain. Dan sanadnya dalam bukunya Baqi bin Makhlad terdapat 60 hadits. Peninggalannya yang paling istimewa adalah Mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas masukan dari Umar bin Al-Khattab. Mushaf yang ditulis karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab itu disimpan di rumahnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan Mushaf Al-Quran ini sebagai rujukan saat menyeragamkan bacaan Al-Quran. Dari sinilah Al-Quran disebarkan ke penjuru dunia Islam. Ibunda Hafsyah radhiyallahu
Anha wafat di bulan Syaban tahun 45 Haji. Inilah pendapat yang paling kuat. Meskipun ada juga yang menyatakan beliau wafat pada tahun 27 pada masa pemerintah Utsman bin Affan. Tentu pendapat pertama yang lebih tepat. Karena Hafsah sempat ingin pergi bersama Aisyah menuju Basrah setelah terbunuhnya Utsman. Hal itu terjadi sekitar tahun 36 Haji. Semoga Allah meridhai Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dan mengumpulkan kita bersamanya di surga.